Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ketemu lagi ya di Tatap Maya hari ini. Terakhir nih sebelum luring. Hari Minggu udah fix ya, udah ada jadwalnya. Ada kegiatan luring kita di SMP 2. Tadi barusan udah ada Zoom ya tadi siang. Perwakilan fasilitator dan BPGP. Sedikit bocoran aja ya, alhamdulillah ya, kakak nanti ada transportnya juga kayaknya, alhamdulillah ya. Kakak, hari ini kita masuk ke modul 2.1 ya, Tatap Maya ketiga, materi keterampilan mengajar PJK yang efektif. Pembelajaran hari ini gabungan dari materi pertama dan 2 ya, ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak anak-anak. Kalau Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini kita peserta akan saling berbelajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan sedidik dari hasil diskusi. Nanti ada diskusi kelompok lagi kakak-kakak ya. Kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya, mudah-mudahan materi ini kita buat masukan kakak-kakak tentang diskusi mengenai referensi penyajian tugas gerak. Agenda sesi ini kita ada berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan refleksi kakak-kakak. Nanti dalam tugas kelompok itu ada soal ya tentang referensi penyajian tugas gerak, gerak lokomotor, gerak ini dalam PJOK, terus penyajiannya kayak gimana, penerapannya kakak-kakak, dan refleksi. Review singkat materi yang kemarin kakak-kakak yang ke-1, masih ingat materinya apa? Ada yang masih ingat? Modul 2.1. Ada yang masih ingat materi yang pertama kakak-kakak? Lupa lagi, Kak. Ngaceng. Review singkat. Keterampilan mengajar yang efektif. Oke, yang pertama ya keterampilan mengajar yang efektif ya. Yang ada 9 kriteria itu yang kategorisasi, tugas gerak ya. Terus yang kedua, yang kemarin syarat ya, ada syarat, terus apa lagi, konten pembelajaran, nanti di sini materi pertama kakak-kakak berburu referensi penyajian tugas gerak ya. Berburu referensi, kita bagi tiga kelompok, setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi. Jadi kakak-kakak boleh mencari referensi dari mana aja ya, dari YouTube, dari Google, atau dari buku. Referensi kreatif terkait penyajian tugas gerak. Jadi penyajian tugas gerak misalkan gerak passing, gerak menendang bola, atau gerak
motor, motornya gerak ke Joka ya, yang akan dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Kelompok menggunakan hasil temuannya pada lembar kerja. Nanti ada lembar kerjanya kayak kemarin kakak-kakak nggak usah bikin PowerPoint atau Canva, nanti ada LK-nya, nanti diedit di situ kakak-kakak namanya, kelompoknya, terus pertanyaannya nanti dijawab. Durasi buru-buru referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit kakak-kakak, lumayan panjang ya. Aceng 40 menit, siap Aceng? Ya, mudah-mudahan cukup ya Pak Aceh 40 menit ya, tidak kurang. Insya Allah siap Pak. Ya, Kak Kundi kemarin 40 menit, 20 menit, 10 menit udah beres. Ya, jika udah selesai kelompok diminta kembali. Kak Kundi, ada Kak Kundi ada? Ini itu durasi buat kerja kelompok 40 Hadir, menit. hadir. Oke, adik. Iya, durasi buat kita kelompok nanti ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Tugasnya itu nanti ada di RK ya, berburu referensi terkait penyajian tugas kira kakak-kakak. Ya. Nanti siapkan yang moderatornya, terus siapa yang menyampaikan materinya dan siapa yang mengatur waktunya. Ya. Sekarang saya bikin ada pertanyaan kakak-kakak sebelum kita masuk ke workshop room kelompok. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya setting dulu ya 3 kelompok. Kak Jikri akunnya ada 2 ya, Kak Jikri. Ya Pak. Ada 2 ya akunnya ya, masuknya ya. Ya, ini tadi nyari itu Pak, gambar yang materi-materinya gak muncul-muncul, jadi Oh, nggak apa-apa. masuk di HP, masuk di laptop. Nanti ya. Nanti di kelompok 1 berkerumun 1 ada Kak Aceng, Kak Aderian, Kak Ateng, Kak Jikri ya. Nanti itu tugasnya nomor 1 ya Kak. Kak Kun, no, berkerumun 2 ada Kak Kundi, Kak Kustiawan, Kak Lalan, Kak Yayan. Berikut 3 ada Kak Jucin, Kusmana, Kak Okta dan Kak Roni ya. Jadi saya kirim LK di WA ya. Share ya.
Ada pertanyaan kakak sebelum saya open room? Aman? Oke, aman ya. Udah saya kirim lewat WA itu LK-nya. Nanti saya ulang lagi ya. Kelompok 1 ada Kak Aceng, Kak Derian, Kak Ateng, Kak Jikri. Kelompok 2 ada Kak Bundi, Kak Kustiawan, Kak Lalan, Kak Yayat. Kelompok 3 ada Kak Jucin, Kak Kusmana, Kak Okta, Kak Roni ya. Oke. Aman ya. Silakan berburu referensi, tugas gerak.
Beres, kakak? Aman? Beres 10 menit juga udah beres sama senior mah kelompoknya. Siap. Aku Wendi luar biasa lah. Soalnya kelompoknya sama senior nih Kak. Jadi cepat. Cepat ya. Iya. Kolaborasinya luar biasa lah sama senior tuh. Iya. Setiawan, Pokoknya Pak Wendi. non lokomotor juga gerakan sehari-hari nyangkul. Ini yang lain lagi praktek atau apa? Udah semua? Ya masuk ya semua ya. Baru yang lain belum pada masuk, baru 10 orang. Ai kelompok abdi Pak, tacan beres abdi atau oleh kadinya Pak. Iya, habis waktu nah Kak. Oh, Habis waktu tacan jadi beres hiji deui. bias. Ya langsung we pasti ya. Wios kangge PR Kajikri. Kalau PR aja kre. Kenalan bergabung. Kelompok pertama, kelompok 1 ada semua. Kelompok 1 ada Kak Aceng, Kak M. Jikri sama Kak Ateng ya. Kak Aceng tes. Siap? Kak Ateng tes. Kak Jikri siap? Presentasi. Barangkali mau itu apa namanya? Presentasinya apa? Scan screen ya. Silakan kelompok pertama. Kak Aceng belum bergabung ya? Kita pasti mendingan kayak kemarin. Gimana? Mending kayak kemarin sama Kapasil tuh screen-nya. Oh, siap. Jadi simple tuh Kak. Soalnya Siap. saya pakai HP juga bingung. Iya, oke. Gak apa-apa. Silakan. Kak Aceng, Kak Jikri sama Kak Ateng presentasi kelompok 1 tentang penyajian tugas gerak.
Ada Kak Ateng, Kak Jikri, Kak Ceng ada? Atau ke yang lain dulu? Kelompok 2 siap? Siap, siap. Oke, kelompok 2. Ada terlalu gede nggak Kak? Terlalu besar ya? Tidak ya, pas ya, 100 ya? Pas, iya pas. Pas ya. Kelompok 2 ada Kak Kudi, Kak Kustiawan, Kak Yayan, Kak Lalan ya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 mengenai referensi yang didapatkan untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Yang A, menetapkan tanda. Artinya di sini peserta didik mampu memahami, mengerti tanda yang diberikan guru. Yang pertama, menggunakan bahasa tubuh, yaitu titik sempurna. Jadi di sini guru membuat gerakan tubuh yang harus dilaksanakan siswa setiap guru menyebutkan titik sempurna. Jadi guru rentangkan tangan, memutar sampai tidak terkena. Nanti tugasnya siswa harus melakukan rentangkan tangan, tidak nempel dengan teman yang lain. Ini dikondisikan dengan kelas SD ya, Kak. Jadi agak sedikit permainan juga di sini. Titik sempurna, rentangkan tangan jangan menempel dengan teman yang lain gitu. Kemudian komunikasi verbal, misalkan sedang beraktivitas seru-serunya nih, kita melakukan komunikasi verbal kumpul sambil gerakan tubuh juga menuju titik mana kumpulnya gitu. Biasanya titik di depan guru. Yang B, mengatasi faktor lingkungan. Bisa jadi lingkungannya sedang ramai, kayak kemarin saya sedang ada kegiatan pramuka, saya pembelajaran juga. Kemudian tanda yang saya kenalkan pada murid itu di setiap fase awal pembelajaran. Tanda tepuk satu, artinya tepuk satu ini setiap guru melakukan tepuk satu, murid tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Atau jadi patung, ini permainan lagi kelas SD. Jadi patung lebih menarik bagi siswa gitu. Jadi siswa akan diam semua dan guru enak menjelaskannya. Walaupun tidak semua, kadang-kadang ada satu dua itu masih wajar lah. Setidaknya meminimalisir kejadian yang membuat pembelajaran tidak kondusif. Yang B ini simpel saja. Duduk, duduk, duduk. Nah, di sini tulis duduknya beberapa kali karena pengulangan agar mereka mengingat dan melaksanakan. Yang ketiga, melakukan tugas gerak dengan batas wilayah. Jadi dikasih tanda. Ini batas wilayah kalian, geraknya ke sini, tidak boleh melewati ini. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Biasanya kejadian ini pada saat peserta didik ramai, ngobrol. Guru menyapanya halo, dibalas murid hai, atau sebaliknya. Dan yang kedua, tepuk 2 dibalas 1. Guru melakukan tepuk 2 kali, murid harus membalas 1 kali. Cuman ini harus dipraktekannya itu khusus di awal. Jadi ke depannya murid sudah mengingat gitu. Terbiasa, tidak bisa pembelajaran sekarang melakukan tanda-tanda ini mungkin cukup lama juga respon dari muridnya. Penggunaan waktu yang efisien. Nah, ini dia. Jadi secepat mungkin guru mengkondisikan siswa. Saya memilih tepuk 1 yang tadi yang di awal. Tepuk 1 kali tepuk, insya Allah kondisi langsung berubah. Setidaknya meminimalisir kondisi yang tidak kondusif dan jadi patung itu. Sudah mungkin ke yang kedua ya, penahapan konten dan aspek organisasi penugasan.
Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama lokomotor. Saya biasa ataupun tadi diskusi dengan yang sudah banyak pengalaman, siswa itu harus paham dulu. Jadi guru memberikan pemahaman. Setelah siswa paham, dipahamkan lagi dengan mencontohkan gerakan role model. Role modelnya bisa dari siswa yang sudah mengerti ataupun dari guru sendiri. Kemudian diberikanlah tugas gerak yang mudah dulu menuju kompleks, misalkan dalam lokomotor jalan yang kehidupan sehari-hari dia bisa lari, lompat, dan yang terakhir yang lebih sulit koordinasi gerak. Nah, di sini biasanya kelas 1 2 3 mereka ada aja 20% yang tidak bisa koordinasi gerak. Yang kedua non lokomotor, tugas geraknya hampir sama, urutan mengajarnya pemahaman dulu, role model, kemudian tugas gerak yang mudah menuju ke sulit, memutar, mengayun, kemudian keseimbangan. Lanjut ke yang ketiga, isu isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkannya lokomotor. Clue-nya agar siswa mendapatkan perhatian, guru melakukan bahasa verbal apa itu, kemudian coba perhatikan, berpindah atau tidak, lihat, terus ikuti bagi yang ini, ikuti ini bagi siswa yang pada saat setelah praktek dia tidak bisa, coba dengan cara kedua yaitu coba ikuti gerakannya di belakangnya begitu. Dan yang nomor 2 non lokomotor mungkin sama saja, kurang lebih seperti itu Kak. Mungkin segitu dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf apabila tidak jelas juga. Terima kasih Pak Sil untuk telah memfasilitasi stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Apun di kelompok ya udah menyampaikan tentang mendapatkan perhatian peserta didik ya. Ada bahasa verbal untuk 1, untuk liwit, ya luar biasa ya kakak-kakak, kita dapat ilmu baru dari Kak Kundi, dari kelompok Kak Kundi, Kak Setiawan, Kak Yayan, ya Kak Lalan. Ada pertanyaan atau tanggapan, kesanggahan atau yang mau menambahkan silakan kakak-kakak. Aceh, silakan. Tanggapannya bagus sekali, Kak. 2 kali kurang. Bagus sekali gitu. Oh, Hanya mungkin ini bagus 2 kali. Pak Ceng, ada yang Ya. mau ditanyain ya. Boleh. Kalau boleh. misalnya seperti yang dibahas satu Bu itu kalau misalnya itu bisa dalam pelaksananya mungkin bisa dengan pertanyaan, misalnya kita gerak atau pindah tempat, itu lokomotor apa non lokomotor, bisa kan mungkin dengan seperti itu ya? Iya Pak Jucin, di situ nanti siswa ditugaskan untuk menganalisis pindah tidak nih tempatnya nih lokomotor. Kan kadang-kadang ada yang bergerak pindah tempat. Kalau pas non lokomotor, anak-anak diam aja. Ini non lokomotor diam aja tapi tidak bergerak, begitu mungkin. Iya. Kurang lebihnya. Iya. Ya, luar biasa lah, setuju lah, bagus. 2 kali. Biasa di luar, Pak Jucin. Ya, setuju. Oke, good, bungkus ya. Luar biasa ya. Jelas ya pemaparannya. Kakak, next. Kak Ceng siap kelompok 1? Boleh. Oke. Silakan Pak Ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Kemudian Kak Jikri Gumelar dan Kak Ateng Wahyudi, 3 orang ya Kak Ade, akan mempresentasikan hasil Di kerja kelompok atasnya ada Pak kami. Ade. 3 ya, betul. Yang 4 pertama, sama Pak Ade. oh, sama Ade. Kan tulis Pak Ade, Pak. Eta di atas ya Eta. Pak Ade di atas, Ya. atas Pak Aceng. Oh, betul. Oh, Aduh. Iya. Di luar. Oke, ada 4 orang ya. Kami akan presentasikan sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1 untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Di sini ada menetapkan tanda atau prosedur. Tanda diantaranya adalah tanda suara. Gunakan peluit atau suara tertentu untuk menarik perhatian, seperti mengangkat tangan sebagai sinyal untuk berhenti. Itu jadi hop mencukurang nama. Berarti itu sinyal atau tanda untuk berhenti. Kemudian yang berikutnya adalah sistem panggilan nama. Memanggil nama siswa atau membagi kelompok mereka agar mereka lebih fokus saat mendengarkan instruksi. Jadi kita nanti tinggal memanggil saja nama-nama kelompoknya atau bahkan mungkin nama siswa itu sendiri. Kemudian untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik yang berikutnya adalah dengan cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pada cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ini adalah diantaranya 1, mengatasi lingkungan pembelajaran, pengaturan ruang kelas, pastikan tempat belajar rapih dan terorganisir, sehingga penataan tempat yang baik dapat mengurangi gangguan dalam dan meningkatkan fokus. Jadi di sini dalam mengatasi faktor lingkungan itu diantaranya dengan pengaturan ruang kelas untuk belajar yang rapi dan terorganisir. Kemudian berikutnya interaksi, itu ya, interaksi sosial. Dorong kolaborasi antar siswa untuk dapat menciptakan suasana yang lebih dinamis dan interaktif. Kemudian berikutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Posisi yang strategis, yaitu pastikan Anda berada di posisi yang terlihat dan dapat didengar oleh semua peserta didik. Gunakan ruang yang cukup agar siswa dapat melihat instruksi dengan jelas. Cara berikutnya adalah dengan menggunakan suara yang keras. Berbicara dengan intonasi yang jelas dan volume yang cukup agar siswa dapat mendengar instruksi dengan baik. Biasa guru olahraga masuk ke gorowokannya. Berikutnya adalah penggunaan waktu yang efisien. Di antaranya perencanaan yang matang. Siapkan rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur, termasuk waktu untuk setiap kegiatan agar tidak membuang waktu. Berikutnya pembagian waktu yang tepat. Tentukan durasi untuk setiap aktivitas seperti pengantar latihan dan evaluasi. Pastikan semua kegiatan mendapatkan waktu yang cukup. Jadi harus sudah terplot ya waktunya. Berikutnya adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini terbagi 2, keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Untuk menahapkan konten dan aspek organisasi, yang pertama dalam keterampilan gerak yang diajarkan adalah keterampilan dasar. Urutan yang diajarkannya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Kemudian keterampilan motorik halus seperti menangkap dan melempar bola.
Kemudian keterampilan olahraga spesifik. Yang diajarkannya adalah teknik dasar dalam berbagai olahraga, seperti dribbling dalam bola basket, servis dalam bulu tangkis, passing dalam sepak bola. Kemudian dalam bulu tangkis ada juga servis, smash, net shot. Dalam renang, gaya bebas, gaya kuku, dan gaya punggung. Berikutnya isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkannya isyarat visual. Gerak yang digunakan adalah menunjukkan gerakan demonstrasi langsung untuk menunjukkan teknik yang benar. Kemudian gambar atau diagram menggunakan poster atau media visual untuk memperjelas posisi tubuh dan teknik. Kemudian yang kedua isyarat verbal. Instruksi singkat, memberikan instruksi langsung dan jelas seperti lompat yang tinggi atau giring bola ke kiri. Kemudian kata kunci menggunakan istilah tertentu yang mudah diingat seperti atur napas. Itu untuk penapasan dalam yoga. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau mau baper silahkan baper. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Kak Aceng udah memaparkan yang begitu jelas. Kakak-kakak barangkali ada pertanyaan atau tambahan silakan. Kakus, ada Kakus? Oke ya, lanjut. Kelompok 3. Ya udah jelas ya mengenai tanda prosedur, penerapan uang dana konservasi penguasaan, syarat. Sekarang kelompok 3 penyajian tugas gerak. Ada Kak Okta, Kak Roni, Kak Kusmana, Kak Jucin. Silakan siapa yang mau presentasi? Kelompok 3 ada? Kusmana, Kak Roni, Kak Okta, Kak Jucin. Kak Okta atau Kak Jucin, Kak? Silakan. Kak Okta aja, sayanya ini lagi sibuk. Untuk loba alasan Kak Jucin. Oke, saya mewakili lah. Silakan. Ini dari kelompok 3 yang beranggotakan Pak Kusmana sama Pak Jucin, yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poinnya menetapkan tanda atau prosedur. Di antaranya, menyapa siswa dengan semangat, terus memberikan motivasi terhadap siswa. Nah, ini untuk memberikan motivasi terhadap siswa, misalkan kita itu lagi memberikan materi pembelajaran tentang permainan bola basket. Jadi kita menceritakan salah seorang atlet bola basket yang udah terkenal supaya menarik perhatian peserta didik biar dalam pembelajaran itu termotivasi terhadap atlet tersebut. Terus yang berikutnya, mengatasi faktor lingkungan. Poin yang pertama, menata ruang kelas. Terus dan berikutnya, menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan.
Terus yang berikutnya poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin yang pertama, mengajak siswa untuk berkomunikasi dan sesekali ice breaking. Selanjutnya, anak mampu aktif dan berani tampil. Berikutnya, memberikan pertanyaan pematik. Poin D, penggunaan waktu yang efisien. Disiplin dan fokus terhadap waktu. Yang kedua, membuat target pembelajaran atau membuat agenda pembelajaran harian. Terus berikutnya rencana dan prioritas. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama, anak dapat melakukan pemanasan, urutan pengajarannya, pemanasan statis, dinamis, dan relaksasi. Keterampilan gerak yang kedua, anak dapat melakukan lompatan dengan baik. Urutan pengajarannya, awalan, tolakan, mendarat. Ini maksud lompatan dalam terbang atletik, nomor lompat jauh gitu. Selanjutnya yang ketiga itu isyarat. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama kombinasi berjalan dan berlari. Isyaratnya, fluid pertama, fluid ke-1 berjalan, fluid kedua berlari, dan fluid ketiga kombinasi berbalik kanan terus sama sprint. Keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua, kombinasi gerak langkah, lan, dan double lance dalam materi senam irama. Isyaratnya, hitungan 1, 2, 3, 4, gerakan langkah, gerak langkah lance. Hitungan yang berikutnya 5, 6, 7, 8, gerak langkah double lance. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, terima kasih Kak Okta yang udah mempresentasikan hasil diskusinya. Kak Ade, silakan. Ada mau ditanyakan? Kak Ade, mengangkatkan tangan, kepencet. Kepencet Kak Ade. Maaf Kak, kepencet ini ya, lagi membatalkan ini. Ya, Maaf. barangkali ada pertanyaan, silakan kakak-kakak yang telah dipaparkan oleh kelompok 3, luar biasa ya, bagus. Kita hasil berburu ini banyak pemahaman, pengalaman ya, yang luar biasa dari kakak-kakak dari kelompok 1, 2, 3. Kita banyak referensi buat di kemudian hari kita buat mengajar ke siswa. Ada yang menambahkan? Ada pertanyaan barangkali dari materi berburu ini, berburu referensi? Ada dari Pak Jucin, Kak. Pak Jucin, silakan. Lagi sibuk Pak Jucin? Oke ya, oke. Balik ke slide. Luar biasa, terima kasih kakak yang udah memberikan semuanya. Berbagi referensi tugas gerak udah, berbagi referensi tugas gerak. Nah, di sini ada pesan kata kunci nih, pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Jadi di sini bahwa si guru itu harus banyak ya referensi ya untuk mendapatkan perhatian peserta didik ya, mengembangkan konten terutama ya, dan mempublikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas beberapa PJOK kakak-kakak ya. Jadi hari ini kita udah banyak referensi buat kita lakukan di pembelajaran PJOK di kelasnya masing-masing kakak-kakak.
Nah, kita kembali ke refleksi hari ini kakak ada beberapa pertanyaan. Boleh open mic, boleh chat tulis di kolom chat kakak silakan. Ada pertanyaan nih, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Silakan kakak tuangkan refleksinya di kolom chat. Muncul ya. Bentar. Oke ya. Lagi tadi yang munculnya. Di sini ada pesan kunci kakak-kakak bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengfungsikan isyarat. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan kasus PJOK ya. Jadi di sini guru banyak referensi itu luar biasa ya, bagus untuk menambahkan konten pembelajaran dan pembelajaran pengaruh dalam meningkatkan kasus pembelajaran PJOK kakak-kakak. Refleksi hari ini kakak-kakak ada beberapa pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Yang pertama ada, apakah ada informasi baru nih yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak ini? Tulis di kolom chat kakak-kakak silakan. Ada yang mau open mic kakak-kakak silakan berbagi pengalamannya. Silakan Kak Aceng. Refleksi dari pertanyaan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ya, jawabannya itu adalah tentu saja ada. Bahwa ternyata memberikan sinyal atau isyarat yang biasa saya lakukan seperti mengangkat tangan untuk memberikan kode atau isyarat untuk menghentikan kegiatan adalah termasuk ke dalam teknik isyarat yang berlaku universal. Artinya diakui bahwa cara memberikan isyarat atau kode atau sinyal kepada siswa untuk segera menghentikan kegiatan itu bukan hanya saya yang melakukan, tapi juga orang lain di luar sana. Itu saya kira Kak dari saya refleksinya. Sedikit nambahin Pak Aceng. Siap, mangga silakan. Kalau misalnya terima kasih Kak Aceng luar biasa. Kalau misalnya kita lihat
dari pertanyaan itu hanya yang jelas ya, kalau misalnya mendengar dari tuturan Pak Aceng, akhirnya semakin banyak referensi, semakin banyak pengalaman, itu bisa menambah, mempermudah dalam cara kita penyajian pembelajaran. Barangkali itu, Pak. Betul ya. Makin banyak referensi, pengalaman, atau itu bisa membuat kita lebih siap lagi untuk mengajarkan kepada muridnya. Luar biasa kakak senior. Yang kedua Kak, ada lagi, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih mendalam lagi dalam menyajikan tugas kira pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Mau open mic silakan, Kak Jucin, berbagi pengalaman. Kak Aceng kan ke yang lain. Kak Pundi ada? Siap hadir Kak. Ya mungkin kalau dari saya, kalau tadi dari mengenai tugas gerak, otomatis anak akan antusias dan aktif ya, intinya harus begitu. Jadi yang ingin saya pelajari selanjutnya adalah mengenai keselamatan dalam tugas gerak. Terima kasih dari saya, begitu Kak. Ya, makasih ya. Benar ya, jadi mungkin dari keselamatannya, dari lingkungan kita di lapangan atau di halaman sekolah, ketika mau mengajarkan suatu konten, kita harus lihat dulu kondisi lapangannya ya, untuk keselamatan siswa. Luar biasa. Yang lain kakak-kakak, barangkali ada mau berbagi cerita, silakan. Nih sedikit. Mangga Kak Jucin. Paling kalau dari saya ya, karena berhubungannya dengan masalah apa yang namanya gitu Pak Ceng. Hanya intinya kalau misalnya di dalam melaksanakan pembelajaran olahraga yang serba tidak ada alat, yang akhirnya yang harus kita pelajari itu cara memodifikasi baik alat, sarana, dan yang lainnya. Paling itu yang harus dipelajari agar pembelajaran PJOK bisa berjalan lancar, walau hanya modifikasi. Barangkali itu yang harus dipelajari untuk yang serba kurang gitu. Siap, makasih Kak Jucin ya. Terus sekali ya, kita sebagai guru ya harus bisa mengambil alternatif ketika mau mengajarkan suatu materi. Ketika nggak ada bola voli, bisa diganti dengan bola sepak yang karet ya, bola sepak plastik ya, bola plastik. Bisa kayak gitu, misalkan mau lempar tangkap bisa dari kertas atau dari plastik ya, kayak gitu. Luar biasa. Jadi jangan sampai kehabisan ide ya Kak Jucin. Iya. Atau ini sedikit lagi nih, kalau misalnya kita tidak punya bola voli ya, kita itu main, kita tidak punya bola voli. Kemudian pas ada jam santai, kita main ke Pak Aceng. Pak Aceng, ada bola voli bagus yang tidak dipakai enggak? Kalau ada, tolong kempesin dong, masukin ke motor saya. Kan bisa diatur. Tambut gaduh. Itu bisa salah satu cara itu. Cara jitu. Gitu ya, luar biasa ya. Biasanya ke bendahara, bolanya hilang. Enggak, kalau saya biasanya mainnya ke SMP, SMA, atau SMK gitu. Kan ya, guru-guru olahraganya balalager, apalagi ke Pak Aceng. Pak Aceng, ya. Pasti dikasih Aceng 2. Banyak kan, soalnya di SMK Leuwi Munding mah ngalah ya.
banyak peralatan, nggak kekurangan. Ti Pak Aceng bola poli, ti saya lapang polina lah dibawa kadinya. Cocok. Cocok. Oke, lanjut. Nah, pada akhir sesi ini kita peserta akan saling belajar dan berbagi referensi ya. Tadi udah saling belajar, berbagi referensi tugas gerak berdasarkan pengalamannya ya, temuannya yang luar biasa kakak-kakak yang tadi telah dipresentasikan, banyak kita penemuan baru atau pemahaman yang baru ya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam manajemen tugas gerak ya. Saya juga di sini banyak belajar nih. Wah iya nih, dari Kak Kundi, dari Kak Aceng, dari Kak yang lain ya. Oh kayak gini caranya, kayak gitu ya. Luar biasa, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat kita semua. Akhir kalamnya, terima kasih kakak-kakak udah menyempatkan waktunya untuk bertemu di tatap muka ini ya. Besok kita istirahat, nanti hari Minggunya kita bertemu di tatap muka nih kakak-kakak. Kita saling bersilaturahmi ya, mudah-mudahan berada di keadaan sehat semua ya, bisa mengikuti semuanya kakak-kakak ya. Kak Aceng silakan, ada pertanyaan atau ada tambahan dari materi ini, silakan. Ini aja Kak, mau minta tolong saja, tolong selalu di kontrol atau diperiksa tugas-tugas kami, terutama tugas saya. Barangkali ada tugas yang terlewat seharusnya sudah dikerjakan, mungkin belum terkirim atau belum dikerjakan, itu saja. Siap. Tapi memang kalau saya lihat di LMS saya itu di modul 2.1 kalau nggak salah memang belum entah itu kaitannya dengan video pembelajaran atau apa, belum saya buka juga. Tapi khawatirnya gitu Kak, kalau soalnya kan kealaman modul-modul yang sebelumnya sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan tugas, tahu-tahu muncul masih silang. Mau tidak mau saya kerjakan ulang kan gitu. Nah ini pun ya saya minta tolong untuk semua, terutama saya dan rekan-rekan yang lain juga, untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan dan memberitahu. Boleh diinformasikan di WhatsApp grup saja siapa-siapa dan apa tugas yang belum kami kerjakan. Itu barangkali Kak dari saya, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Aceng yang udah mengingatkan dan saran ya. Dalam tugas kalau modul 1 ya, semuanya aman ya, udah pada ngumpulin yang selalu aktif di Zoom ini. Tugas modul 2 hanya berapa yang udah saya cek, ada yang masih banyak yang belum juga ya. Yang video RPP ada yang belum, nanti saya boleh absen ya, saya rekap nama-nama yang belum supaya kali ini kan ya. Yang lain kakak-kakak barangkali ada yang mau pertanyakan? Ya itu aja Kak, yang belum supaya dikirim WhatsApp aja grup. Siap. Oke. Sekarang kita absen dulu Kak Aceng. Kita berfoto dulu silakan sebelum mengakhiri semua kegiatan ini. Kak Jucin. Ya. Berfoto dulu. Oke. Siap Kak Aceng, hitung, senyum. Semangat. Awas Kak Jucin jangan nomor 1, nomor 2. Bahaya. Tangan aku mah gitu. Ngepal aja lah. Gitu, Pak. Barangkali kau panik. Iya. Kia belah sampai kuat lah. Kuat jauh Kak.
Ada kacang Batu hilang. alina sina katingali tah. Dah, eta. Batu alina sina katingali atuh. Tuh. Ulah nu paaceng bae katingali batu alina. Siap lah. Siap Pak Ceng, udah? Ah, belum yang motonya. Itu suara Pak Ceng. Ininya, mikrofonnya. 3 2 1 ces gitu. Yang motonya belum Nah. siap. Maaf. Kita udah senyum-senyum. Mau diulang Oh, batu udah masuk. ya. Padahal tadi sudah lagi proses. Oh. Siap kita ulang ya. Oke, Kakak adik boleh. sana. Siap. Siap, siap. Alangir. 1, Satu, dihitung. 2, Siapa? 3. Ya. Cukup. Oke, kasih semuanya. Selamat beristirahat. Salam pada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang mau sharing-sharing, silakan. Mangga, Izin live Pak. mangga. Oke. Izin lab Pak. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badai kamar.